Kami dari kelompok 1, pada kesempatan hari ini akan memaparkan materi tentang Socratic Seminar Model. Boleh slide selanjutnya? Ya, jadi kelompok 1 beranggotakan Anissa Fitriani, saya sendiri Cynthia Loka, Fadila Nuranfa Putri, Nova Ma'arif, dan juga Vika Victoria. Next. Hal-hal yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian dan sejarah, unsur-unsur utama model, kelebihan dan kekurangan, dan juga penerapannya. Next. Yang pertama kita akan membahas pengertian dan juga sejarah. Next. Jadi, seminar Socrates merupakan salah satu metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada sebuah deretan pertanyaan terbuka atau open-ended. Dari rangkaian pertanyaan tersebut, siswa dituntun untuk mampu menemukan jawaban esensial dengan kecerdasannya sendiri atau menurut pendapatnya sendiri. Jadi, model pembelajaran Socrates Seminar merupakan salah satu cara terbaik untuk memperjelas suatu materi pelajaran dengan mempertanyakan dan melaksanakan diskusi berkelanjutan. Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sebelum suatu pelajaran untuk mempersiapkan dalam kegiatan ini saat mereka telah pelajari. Jadi saat materi yang sudah mereka pelajari, mereka harus berperan aktif dalam metode pembelajaran ini. Dalam seminar ala Socrates, para siswa mengolah, menerapkan, dan memperluas apa yang mereka telah pelajari. Atau dengan kata lain, teknik ini merupakan alat pembelajaran yang baik untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Next. Socratic diturunkan dari nama, yaitu Socrates, yang merupakan seorang filosofis Yunani yang sangat terkenal dan berpengaruh pada zamannya, karena pengembangan keterampilannya yang berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritisnya, nama filosof Yunani tersebut diabadikan sebagai pertanyaan Sokratik untuk pertanyaan-pertanyaan kritis. Socrates atau metode Socrates yaitu suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan percakapan, perdebatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berdiskusi dan dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-pertanyaan. Dari serangkaian pertanyaan itu, diharapkan siswa mampu dan dapat menemukan jawabannya, saling membantu dalam menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang dihadapkan. Next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Fadila. Oke. Untuk seminar Socrates ini dianggap efektif ya untuk memotivasi siswa dalam bernalar serta berkomunikasi. Karena metode ini menempatkan siswa pada posisi mengenal keterbatasan pengetahuannya sehingga memacu mereka untuk terus berpikir dalam tingkat yang tinggi. Lalu juga model ini menyediakan diskusi tentang topik yang sedang dipelajari. Nah, siswa juga mampu memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam buku-buku teks maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Nah, model pembelajaran ini juga menyediakan kesempatan bagi siswa dan juga guru untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan siswa memiliki forum untuk mengartikulasikan dan juga mengorganisasikan pemahaman, konsep, ataupun penalaran, serta yang paling penting yaitu melatih skill berkomunikasi. Boleh di next. Ya, selanjutnya yaitu unsur-unsur model utama model ya. Next. Nah, ini merupakan sintaks pembelajarannya. Jadi, pada model ini, awalnya itu siswa bakal dibagi menjadi dua kelompok besar ya oleh guru. Jadi ada namanya kelompok, kalau misalkan secara offline langsung lingkaran gitu, ada lingkaran dalam, ada lingkaran luar. Tapi kalau misalkan online begini, biasanya hanya dibagi menjadi kelompok diskusi dan juga kelompok observasi untuk membedakan aja.
Nah, dua kelompok ini punya tugas yang berbeda. Jadi kelompok diskusi ini ya berarti dia kelompoknya itu berdiskusi, sedangkan kelompok observasi berarti menyimak diskusi dari kelompok diskusi ini. Jadi diskusinya ini bukan secara tertutup dalam satu grup itu aja, tapi diskusi ini terjadi atau dilakukan secara terbuka gitu. Jadi satu kelas bisa dengar. Nah, siswa dalam kelompok tersebut terlibat dalam kegiatan diskusi dan siswa yang luar itu yang tadi saya bilang menyimak dan mendengarkan diskusi yang di kelompok diskusi tersebut. Nah, selagi menyimak, kelompok observasi juga diharuskan untuk mencatat poin-poin penting yang sedang didiskusikan oleh kelompok diskusi. Lalu, guru yang ketiga ya, guru dapat mengajukan pertanyaan pembuka untuk memulai jalannya diskusi. Jadi untuk men-trigger atau memicu, untuk memicu timbulnya ide-ide atau pendapat-pendapat dari siswa gitu. Lalu, guru memberi fasilitas diskusi berupa pengajuan klarifikasi, penyampaian ringkasan, komentar, dan menunjukkan perbaikan kesalahan. Jadi guru ini berperan menjadi fasilitator gitu untuk meluruskan apa-apa yang sedang didiskusikan gitu. Misalkan misal pada saat diskusi ini terjadi hal yang melenceng atau keluar dari topik atau adanya perbedaan pendapat yang mencolok kayak seperti debat gitu ya. Nah, guru ini boleh memotong sesi diskusi pertanyaan yang dapat memicu siswa untuk dapat kembali meluruskan pembahasannya. Boleh di next. Nah, yang kelima yaitu nanti setelah selesai sudah satu topik, sebenarnya sudah selesai durasinya ya, jadi diberi waktu oleh guru gitu untuk berdiskusi dan yang kelompok yang di luar atau kelompok observasi itu menyimak, nanti waktunya udah habis, kelompoknya gantian, kedua kelompok ini tukeran posisi, yang tadinya kelompok observasi menjadi kelompok diskusi, yang diskusi menjadi kelompok observasi. Jadi satu kelas ini merasakan menjadi dua posisi tersebut gitu. Nah, setelah diskusi sudah dilakukan oleh kedua kelompok, kedua kelompok besar ini sudah mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan juga mengobservasi. Nah, guru akan mengajukan pertanyaan evaluatif untuk menilai suatu pendapat. Nanti guru akan bertanya kepada siswa apakah ada yang belum dipahami. Nah, setelah itu guru bisa menugaskan siswa berbagi pengalaman selama seminar. Lalu juga guru dapat meminta atau menyuruh siswa ya, salah satu siswa untuk menceritakan pengalaman yang mereka miliki terkait dengan materi bahasan gitu. Jadi disambungkan dengan kejadian di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menuliskan 1 atau 2 paragraf tentang ide besar dari diskusi seminar Socrates ini. Ya, boleh di next. Sebelumnya, Selanjutnya terima akan kasih dijelaskan oleh teman saya. Ya, silakan. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai sistem sosial yang ada pada model pembelajaran ini, yaitu pembelajaran Socratic Seminar Model, di mana model pembelajaran ini menerapkan student center ya, berarti fokus pembelajaran itu utamanya ada pada siswanya yang menentukan. Kemudian kegiatan pembelajaran ini berpusat pada siswa melalui diskusi analitis dan penggalian keterampilan berpikir kritis terhadap pertanyaan yang diajukan guru. Lalu peran guru sebagai apa? Jadi peran guru di sini yang pertama menjadi pembimbing, di mana guru mengarahkan diskusi melalui pertanyaan.
Tadi sudah dijelaskan oleh Fadila ya, jadi guru itu memantik sebuah pertanyaan, kemudian pertanyaan itu akan didiskusikan dalam kelompok diskusinya. Kemudian yang kedua adalah sebagai fasilitator, yaitu sebagai wadah atau penyedia informasi terkait sumber belajar, literatur, dan sebagainya, agar siap betul-betul mampu menyiapkan materi dan mempunyai pengalaman atau pengetahuan awal yang cukup. Kemudian sebagai motivator, yaitu mendorong siswanya agar semangat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sebagai mediator yang berperan sebagai penengah apabila terdapat perbedaan pendapat dalam berdiskusi suatu materi. Selain itu, tadi sebagai mediator saat misalnya diskusinya itu keluar dari jalur. Begitu. Bisa di next. Oke, nah ini adalah beberapa cara untuk mendorong agar peserta didik itu bisa aktif dalam berdiskusi, yaitu mendorong peserta didiknya untuk membangun hipotesis dan menyelesaikan masalah. Kemudian guru juga harus menguasai atmosfer kelasnya agar peserta didik terfokus pada diskusi. Jadi membuat kelasnya itu suasananya agar terfokus pada guru tersebut dan semuanya mendengarkan gitu. Kemudian mengubah persepsi peserta didik bahwa siapa saja bisa menjadi guru, sehingga peserta didik percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya dan berdiskusi. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Tes. Masuk. Masuk. Nah, berikutnya ada prinsip reaksi tadi telah dijelaskan juga sama teman-teman bahwa kalau guru tadi kan semua juga bisa menjadi guru gitu. Dan peran guru di sini kan sebagai peran guru di sini kan hanya sebagai fasilitator gitu, karena semuanya kan berfokus pada siswa atau subjek. Jadi guru harus memberikan sebuah trigger gitu atau penyulut agar siswa mampu melakukan proses KBM melalui model seminar Socrates. Nah, ada beberapa prinsip reaksi, yaitu guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk memahami konsep melalui proses tanya jawab dan diskusi. Jadi diskusinya itu bebas, benar-benar guru itu melepas siswa untuk ya terserah mereka mau diskusinya bagaimana. Yang itu terus. Tes, apakah sekarang terdengar? Terdengar Noval, udah jelas. Oke. Nah, yang pertama ada prinsip reaksi, yaitu guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk memahami konsep melalui proses tanya jawab dan diskusi. Jadi di sini guru hanya memberikan suatu topik atau subtopik permasalahan, lalu nanti siswa akan dibebaskan untuk berdiskusi. Jadi benar-benar guru itu hanya sebagai fasilitator gitu, karena prinsip dari model Socrates ini kan student center, dan guru tuh benar-benar hanya melihat dan juga mengamati atau mengobservasi bagaimana cara siswa tersebut berdiskusi. Nah, yang kedua adalah guru memonitoring dan membimbing masing-masing siswa apabila ada yang kesulitan dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Pastikan jika kita berdiskusi gitu, apalagi berdiskusi dalam suatu kelompok besar, jika ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh atau yang aneh gitu muncul, biasanya kan nggak semua bisa terjawab gitu ya. Mungkin guru bisa memberikan semacam motivasi atau
stimulus gitu, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Lalu guru memberikan bimbingan intensif, mengingat pengetahuan awal tiap-tiap peserta didik berbeda. Guru juga memberikan apresiasi kepada kelompok dan atau individu yang berhasil menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau saya pernah lihat di YouTube itu, guru bisa memberikan poin. Nah, cara memberikan poinnya itu misalkan diberikan gelas dan juga kelereng atau mainan gitu. Nanti jika ada siswa yang mampu berdiskusi atau memberikan jawaban atau memberikan pendapatnya dengan baik, nanti kelerengnya akan dimasukkan ke gelas itu gitu. Misal ada 5 kelereng yang poinnya itu ada 20, jadi 5 kali 20 kan 100 ya. Jadi nanti siswa kalau secara luring ya, akan disuruh memasukkan kelereng itu ke dalam gelas gitu misalkan. Nah, berarti siswa tersebut telah ikut berpartisipasi dalam Socratic Seminar Model ini. Nah, lalu guru memberikan feedback dari pertanyaan yang telah dijawab peserta didik agar konsep yang didiskusikan dapat dipahami dengan baik. Lalu yang terakhir adalah guru memberikan hasil evaluasi kegiatan belajar mengajar. Oke, boleh di next. Oke, berikutnya ada sistem pendukung. Jadi dalam Socratic Seminar Model ini terdapat beberapa elemen kunci atau suatu hal yang mendukung dari kelangsungan atau keberlangsungan Socratic Seminar Model ini. Yang pertama ada teks yang harus dipertimbangkan. Jadi saat berlangsungnya Socratic Seminar Model ini, biasanya guru memberikan suatu teks atau suatu pernyataan atau bisa juga potongan film atau potongan suatu berita untuk dimasukkan ke dalam topik yang akan dibahas gitu. Topik yang akan dibahas ke dalam permasalahan di kelas. Jadi guru seperti memberikan semacam masalah yang sebenarnya itu masalah tersebut sudah ada di buku pelajaran, misalkan buku pelajaran siswa gitu, tetapi dirangkum dalam bentuk suatu model yang baru gitu. Jadi nanti peserta didik akan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi dari permasalahan tersebut gitu. Nah, lalu juga suatu permasalahan tersebut juga misalkan dalam bentuk teks harus memiliki tingkat ambiguitas atau potensi penafsiran yang kaya gitu. Jadi ini tantangan juga buat guru, karena kan nggak mudah juga mencari teks atau potongan film yang bisa membawa imajinasi siswa menjadi mampu berekspresi atau berpendapat secara kaya gitu saat melakukan diskusi. Lalu yang kedua ada pertanyaan yang diajukan gitu. Pertanyaan pembuka yang efektif mengarahkan peserta kembali ke teks saat mereka berspekulasi, mengevaluasi, mendefinisikan klarifikasi masalah yang terlibat. Jadi ketika telah diberikan teks atau suatu persoalan, maka guru harus memberikan pertanyaan yang sesuai dengan teks, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tersebut juga harus mampu membuat siswa itu mampu menarik siswa agar mampu mengeluarkan pendapat gitu. Jadi jangan sampai siswanya itu diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan siapa sih yang ada di dalam teks tersebut gitu. Kalau atau misalkan apa yang terjadi dalam teks tersebut gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab oleh siswa gitu tanpa ada pendapat-pendapat lain gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu sebenarnya bagaimana sih konsep yang ada di dalam film atau teks tersebut, itu mungkin kalau ditanya konsep atau bagaimana konsep atau definisi atau teori yang ada di dalam teks atau film, mungkin siswa dapat mengemukakan pendapatnya dan juga mungkin muncul berbagai macam pendapat. Lalu yang ketiga ada pemimpin, berperan ganda sebagai pemimpin dan peserta, lalu membantu peserta memperjelas posisi mereka, dan melibatkan peserta yang enggan sambil menahan vokal siswa. Jadi harus ada
seorang yang memimpin diskusi terlebih dahulu gitu, atau memulai diskusi terlebih dahulu. Nah, fungsinya agar misalkan ada siswa yang suka ngomong banyak, jadi bisa ditahan omongannya, atau siswa yang jarang berpendapat bisa diberikan kesempatan agar siswa tersebut bisa berpendapat. Yang keempat ada peserta, dan paling efektif bila peserta telah mempelajari teks dengan seksama sebelum dilakukan seminar Sokratik tersebut. Jadi akan muncul berbagai ide dan tanggapan untuk menanggapi persoalan atau pernyataan ketika diskusi berlangsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai efek dari Socratic Model. Nah, efek Socratic Model ini punya dampak instruktur. Nah, dampak instrukturnya ini tuh dapat mendorong diskusi dari rekan-rekan dalam pembelajaran, dan kemudian secara bertahap beralih ke diskusi kelompok yang bertujuan untuk mencapai seminar Socrates ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, menurut Berger dan Wild tahun 2017, mereka menemukan bahwa mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode dari seminar Socrates ini meningkatkan kinerja akademiknya yang diukur dengan adanya peringkat kelas dan pengakuan akademik. Nah, mereka juga menemukan bahwa 94% pelajar tersebut yang mengikuti seminar Socrates ini menerima gelar kehormatan. Kemudian, selain itu ada pula banyak manfaat yang berlangsung selama seminar Socrates ini. Yang pertama, dapat mendengarkan dan dapat menanggapi teman-teman mereka secara aktif, kemudian belajar untuk menghormati ide-ide, nilai, dan perspektif dari orang lain, karena kan tiap orang lain tuh beda-beda perspektif. Kemudian punya tanggung jawab. Nah, mereka dapat mempelajari tanggung jawab dan akuntabilitas sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk setiap seminarnya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, mereka pastinya udah siap dengan materi yang harus di pembelajaran berikutnya gitu. Kemudian yang terakhir, menjadi pembaca yang metakognitif, yang mengklarifikasi kebingungan, mengajukan pertanyaan yang bijaksana, menarik kesimpulan penting, dan menemukan makna yang lebih dalam teksnya. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari seminar Socrates Model. Nah, kelebihan dari metode ini meliputi pembelajarannya aktif dengan adanya keterampilan mendengarkan, kemudian dapat berpikir kritis peserta didiknya, dan dapat mempelajari bagaimana menjadi tertantang dan apa yang harus dilakukan ketika ditantang. Dan yang terakhir, menemukan cara dalam menjawab masalah secara mendalam. Namun ada juga kekurangan dari metode ini yang meliputi salah satunya tingkat kegagalan mudah tanpa adanya partisipasi siswa. Mungkin di sini siswanya kurang memahami materinya atau tidak mempersiapkan materi sebelumnya, dan adanya rasa takut berbicara di depan umum. Nah, mungkin bisa saja setiap peserta didik itu punya rasa yang takut berbicara di depan kelas. Yang ketiga, kehilangan minat sangat mungkin terjadi ketika seorang profesor atau guru berbicara dengan seorang siswa. Maksudnya salah satu siswa saja, dan hanya fokus kepada siswa tersebut. Dan yang terakhir, seringkali tidak ada jawaban yang benar. Berapa siswa tidak akan menyukai hal ini. Dan yang terakhir, terkadang sulit untuk menangani banyak tanggapan untuk pertanyaan tertentu. Untuk penerapannya akan disajikan melalui video. Berikut referensi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Langsung saja ditayangkan video penerapannya.
Apakah layar saya sudah muncul? Sudah, Fadila. Sudah, Fat. Apakah suaranya terdengar? Terdengar tadi. Mohon maaf, Fadila, suara videonya belum terdengar. Baik, baik, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Bu, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Wah, sepertinya ada yang sinyalnya agak terkendala ya. Tidak apa-apa. Oke, baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tahu temannya? Tidak ada, Bu, nihil. Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Berarti insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, sebelumnya lebih baik berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, amin ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab lingkungan hidup. Nah, minggu lalu Ibu sudah sampaikan ya kepada kalian semua kalau kalian harus mempelajari terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu mengenai
bab yang akan kita bahas. Karena pada hari ini kita akan membahas salah satu subtopiknya, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Kalian sudah membaca kan ya mengenai bab tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, supaya pembelajarannya ini lebih menarik dan juga kalian itu lebih memahami, meresapi gitu ya materinya, maka Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar. Langsung Ibu bagi ya. Jadi yang pertama, kelompok 1 adalah Naufal dan juga Fadila. Kemudian kelompok 2-nya Cika dan juga Cika. Nah, kalian ganti dulu display name-nya. Ganti terlebih dahulu menjadi nomor kelompok, kemudian nama. Paham ya? Paham, Bu. Ditunggu, Bu. Ibu tunggu. Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya. Langsung saja, jadi akan Ibu lanjut. Kita akan mempelajari mengenai salah satu topiknya ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalian tahu kalau pencemaran lingkungan itu diatur dalam salah satu peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2021, di mana pada peraturan ini salah satunya yaitu bahwa hasil pembakaran batu bara seperti fly ash dan juga bottom ash itu tidak lagi dimasukkan ke dalam limbah B3 atau limbah yang berbahaya. Nah, menurut kalian bagaimana tentang peraturan tersebut? Bagaimana pandangan kalian? Apa sih dampaknya untuk lingkungan? Jadi kita akan mendiskusikan itu ya pada hari ini. Bagaimana dampaknya untuk lingkungan? Oke, sekarang kelompok 1 di sini akan berperan menjadi kelompok diskusi, yaitu akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi secara terbuka saja. Kemudian untuk kelompok 2, Vika dan juga Cika akan menjadi kelompok penyimak. Jadi kelompok penyimak ini kelompok yang menyimak apa yang sudah disampaikan kelompok 1, kemudian mencatat poin-poin pentingnya. Paham ya? Nah, oke, kalau Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu akan beri waktu 5 menit kepada kelompok 1 untuk mendiskusikan. Silakan didiskusikan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi limbah B3 itu merupakan limbah yang berbahaya karena mengandung zat yang beracun dan juga dapat secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan. Dan limbah B3 itu juga dapat mengganggu kesehatan dan juga mengancam kelangsungan makhluk hidup gitu. Nah, tadi yang Ibu sebutkan contohnya itu kan limbah batu bara. Limbah hasil pembakaran batu bara yang berupa fly ash atau bottom ash gitu. Yang lebih kita kenal sebagai faba. Sebenarnya limbah B3 itu ada banyak contohnya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita itu, misalkan contohnya itu ada batu baterai, atau ada juga aki, bisa juga deterjen yang kita pakai untuk mencuci, bisa juga lem perekat, ataupun limbah-limbah medis lainnya gitu. Kan sekarang lagi tren tentang penggunaan masker gitu. Nah, itu karena dia berbahaya makanya masuk dalam limbah B3. Tapi yang fokus tadi itu kan tentang faba ya, atau fly ash dan bottom ash. Nah, jadi kalau menurut saya itu akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup gitu, apalagi fly ash dan bottom ash itu dapat berterbangan atau keluar menyebar ke lingkungan dengan sangat cepat atau mudah gitu. Kalau menurut Fadila bagaimana? Tapi selain limbah B3 ini kan memang dikenal limbah yang berbahaya gitu ya. Banyak kerugiannya seperti yang tadi Saudara Naufal sudah katakan. Namun limbah B3 ini juga dapat diambil nih manfaatnya. Jadi ada
limbah B3 yang dapat dijadikan sebagai batu graf yang biasanya itu ada di isi pensil. Itu kan berarti limbah B3 ini menandakan ada gunanya ya, maksudnya berguna gitu. Jadi nggak cuma kerugiannya aja. Nah, menurut Nova gimana? Iya benar sekali Fadila. Bahkan kalau yang saya ketahui itu limbah B3 ya, terutama yang tadi fly ash dan juga bottom ash itu hasil pembakaran batu bara, bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk gitu, karena limbah tersebut kan dasarnya asam gitu. Jadi dia bisa mengatur konsentrasi keasaman pada tanah. Tetapi gini loh, limbah tersebut itu tetap bakal apa ya istilahnya, tetap jadi bahaya gitu. Karena kan apalagi limbah yang tadi telah saya sebutkan, B3 itu kan gampang tersebar gitu ya. Dan juga bentuknya itu kayak serbuk kecil gitu. Jadi bisa secara sengaja atau tidak sengaja itu terhirup oleh manusia atau terbawa air, jadi bisa merusak ekosistem di laut. Begitu, Fat. Saya setuju sih. Samping kerugian atau ketidakbermanfaatan itu, saya pikir banyak ya, lebih banyak manfaatnya karena yang seperti saudara Novel sudah katakan bisa jadi pupuk. Tadi saya juga sudah bilang sebagai isi pensil yang bisa dijadikan alat tulis kita sehari-hari. Terus juga yang saya tahu limbah B3 ini juga bisa dijadikan sebagai bahan konstruksi Novel. Bisa juga untuk bahan konstruksi seperti batako, beton, untuk membangun rumah kan itu juga berguna sekali ya dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi banyak sih menurut saya kegunaannya, nggak hanya bahayanya saja seperti itu. Oke, jadi Iya bagi benar. Oh, lebih maaf banyak Bu. manfaatnya atau lebih banyak kerugiannya? Kalau menurut saya sebenarnya banyak manfaatnya yang bisa kita ambil dari limbah B3 gitu. Tapi kan nggak semua dari kita atau misalkan industri terkait itu punya kesempatan untuk mengelola limbah B3 gitu. Karena kan pengelolaannya itu yang pertama ada cost-nya itu lumayan tinggi, biayanya mahal. Dan yang kedua, untuk mengelolanya itu waktunya itu nggak sebentar gitu, jadi butuh waktu yang lama. Jadi nggak semua instansi itu bisa untuk mengelola dan juga mendaur ulang limbah tersebut gitu. Contohnya tadi kan kayak faba gitu, fly ash bottom ash. Nggak semua, misalkan pabrik, contoh kayak pabrik tekstil gitu yang menggunakan batu bara, itu nggak semuanya bisa mengolah limbah tersebut. Bahkan bisa jadi pabrik tersebut hanya menyimpan limbahnya tersebut di dalam gudang-gudang gitu. Dan kalau tidak ketahuan oleh berbagai pihak, waktu kebiasaan buruknya itu saat malam hari limbahnya tersebut bisa dibuang ke dalam sungai atau bisa disebarkan melalui cerobong-cerobong asap seperti itu. Kalau Fadila bagaimana? Betul, betul, betul yang dikatakan tadi oleh Nova betul. Tapi seperti yang tadi Ibu Anissa sudah katakan di awal bahwa ada aturan yang mengatur gitu ya. Nah, terus saya juga sempat cari itu sumber-sumber bacaan, dan yang saya dapatkan bahwa dikatakan limbah B3 dan limbah non B3, yaitu limbah bermaut yang itu diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, bahwa limbah-limbah tersebut itu tetap memiliki kewajiban untuk dikelola begitu. Jadi tetap memiliki kewajiban untuk dikelola sampai memenuhi atau hingga memenuhi standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Seperti itu. Kalau yang saya. Oke, karena waktu diskusi untuk kelompok 1 ini sudah habis, maka kita lanjut ke kelompok 2. Jadi sekarang kelompok 2 yang akan menjadi kelompok diskusi untuk memaparkan diskusinya secara terbuka. Kemudian kelompok 1 bergantian menjadi kelompok penyimak ya. Jadi kalian mencatat poin-poin pentingnya. Bisa langsung dimulai diskusinya?
masih dengan topik yang sama. Baik, terima kasih Bu. Saya izin diskusi bersama Vika. Jadi Vika, jadi setelah penjabaran yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tuh, menurut saya jadi limbah B3 ini lebih banyak mengandung manfaatnya. Nah, iya menurut saya juga seperti itu, Cika. Walaupun limbah B3 ini yang sebagaimana kita tahu, B3 kan asalnya dari kata bahan berbahaya dan beracun kayak gitu. Nah, tapi masih ada kegunaannya juga. Salah satunya tuh yang tadi disebutin Fadila, yang penggunaan GIP ya. Nah, penggunaan GIP ini bisa juga digunakan untuk orang yang patah tulang. Seperti itu. Nah, benar banget tuh. Jadi kan walaupun dikatakan limbah, tapi dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi walaupun berbahaya, kalau misalnya kita mengolah dengan prosedur yang baik gitu, jadi barang tersebut bisa menjadi barang yang bermanfaat. Jadi yang perlu dilakukan yaitu harus adanya kemauan untuk mengelola limbah B3 tersebut. Betul, berarti harus dikelola juga ya dengan baik. Seperti itu, saya setuju sama pendapat Cika. Oke, bagaimana? Apa diskusinya sudah selesai? Masih ada sedikit waktu kalau ingin menambahkan dari Cika dan juga Cika. Pastinya cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, karena kedua kelompoknya sudah melakukan diskusi dengan pendapatnya masing-masing, adakah yang ingin menyimpulkan poin-poin penting nih dari apa yang sudah disampaikan tadi? Saya ingin mencoba menyimpulkan, Bu, menyampaikan poin-poin. Oke, silakan Cika. Jadi poin-poin yang saya catat dan saya pahami itu, Bu. Jadi yang pertama itu limbah B3 itu seperti yang kita tahu merupakan limbah berbahaya. Tetapi kalau misalnya diolah dengan baik, dapat menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Contohnya itu seperti GIP yang bisa membantu korban yang patah tulang. Yang kedua itu limbah B3 punya banyak manfaat lainnya seperti untuk isi pensil, bahan konstruksi seperti beton atau batako, dan juga GIP yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir, selain itu, limbah B3 maupun limbah non-B3 ini tuh telah diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Itu tetap memiliki kewajiban untuk dikelola sampai memenuhi standar. Jadi tidak boleh sembarangan gitu Bu untuk mengelola sampahnya. Sekian Bu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus ya kesimpulan dari Cika sudah mencakup dari hasil diskusi yang tadi. Nah, kemudian sebelumnya apakah ada yang ingin menambahkan dulu nih dari pendapatnya Cika mengenai poin-poin penting tadi? Sepertinya sudah cukup, tadi sudah cukup lengkap. Oke, kalau tidak ada, wah berarti kita simpulkan bahwa tadi manfaatnya banyak ya limbah B3 ini. Kemudian dari kalian, adakah pengalaman-pengalaman mengenai limbah B3 ini? Entah itu pengalaman yang baik mungkin atau pengalaman yang justru buruk gitu terkait limbah B3 ini. Ada yang ingin menjabarkannya? Saya Bu Fadila izin coba menceritakan pengalaman saya. Silakan Fadila. Ya baik, sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk pengalamannya ini, saat itu saya pernah ada teman saya ini sedang praktikum kimia di laboratorium kimia. Lalu pada saat praktikumnya ini menggunakan bahan-bahan kimia seperti cairan HCl dan lain sebagainya. Lalu setelah selesai praktikum, limbah-limbah hasil praktikum tadi itu kan termasuk ke dalam limbah B3 ya, atau limbah berbahaya. Seperti contohnya cairan HCl gitu salah satunya. Nah, larutan HCl ini pada saat itu oleh teman saya tidak dibuang pada tempatnya, tidak dikelola dengan semestinya, malah ditaruh sembarangan di atas meja, dan yang lebih parahnya ditaruh di dalam botol aqua. Dan warna HCl itu kan bening.
Jadi mirip seperti air mineral padanya. Lalu pada saat itu ada teman saya yang lain datang, mungkin lelah gitu ya, haus, dan ingin minum. Pada saat ingin minum, karena melihat ada air di dalam botol tersebut di atas meja, teman saya itu mengira bahwa itu air yang dapat diminum. Pada saat itu, akhirnya teman saya bilang ke teman saya yang lain, saya ingin minum ini, lalu dibolehkan saja, karena memang orang-orang di sana hanya menganggap itu air biasa gitu, bukan limbah B3 yang tadi digunakan untuk praktikum. Akhirnya diminumlah itu larutan HCl, dan yang terjadi ialah minum tersebut akhirnya muntah darah dan langsung sering, benar-benar berakibat sangat fatal begitu. Nah, dari sini, dari pengalaman ini dapat kita ambil pelajaran begitu ya, bahwa limbah B3 ini berbahaya gitu, terbukti berbahaya untuk hidup, contoh seperti manusia. Makanya harus bisa dikelola dengan, kalau misalkan sudah tidak dipakai, dibuang ke semestinya atau disimpan kembali ke tempat yang semestinya. Bahkan setahu saya juga kalau misalkan HCl ini dibuang sembarangan di tanah yang terdapat tanaman, mungkin tanaman tersebut juga akan mati begitu. Sekian Ibu pengalaman dari saya. Terima kasih. Sama-sama Fadila. Wah, kalau kita dengar pengalaman dari Fadila nih jadi menyeramkan ya. Kalau misalkan kita tidak menyimpannya dengan baik. Jadi benar kata Fadila tadi, harus dijadikan pelajaran kita semua. Untuk meletakkan sesuatu itu harus pada tempatnya. Membuang sesuatu pada tempatnya. Oke, mungkin satu lagi ada yang mau menceritakan pengalamannya juga. Saya deh Bu, kayaknya ada deh yang berkaitan sama limbah B3. Oke, coba diceritakan. Nah, jadi yang tadi kan saya sempat searching gitu ya, Bu ya. Ternyata baterai bekas juga itu masuk ke limbah B3. Nah, saya tuh pernah ada pengalaman gitu loh, Bu. Jadi ada beberapa orang kayaknya tuh baterai bekas kayak gitu, Bu. Nah, terus mereka tuh buang sembarangan gitu. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata baterai bekas ini mengandung bahan kimia. Bahan kimia itu seperti karbon, mangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut saya itu tuh baterai ini bahan kimianya tuh berbahaya jika baterai bekas ini langsung dibuang saja. Apalagi kalau misalnya dibuang di tempat tanaman kayak gitu kan bisa mencemari tanaman juga, Bu. Apalagi di air ataupun di ekosistem lingkungan pasti bakal merusak gitu, Bu. Sekian. Menurut saya itu berbahaya. Oke, betul ya yang tadi disampaikan oleh Vika. Wah, jadi kita mulai dari sekarang, karena kita sudah tahu nih, kita sudah mempelajari kan bahayanya apa untuk limbah B3 ini untuk kehidupan sehari-hari bagi kita, juga bagi lingkungan kita. Setelah ini, kita tuh harus sama-sama aware. Jadi kalian tuh harus sama-sama sadar, menyadari kalau misalkan limbah B3 ini benar-benar berbahaya, benar juga ada manfaatnya jika kita bisa mengolahnya dengan baik. Begitu ya, tentang limbah B3 ini. Nah, karena pengalamannya tadi sudah diceritakan dengan baik ya oleh teman-temannya, Ibu kira pengalaman kedua teman kalian ini sudah cukup untuk menjelaskan ya mengenai limbah B3 ini. Kemudian karena jam kita pada hari ini sudah habis, sudah cukup lama juga kita berdiskusi, maka diskusinya akan Ibu tutup sampai di sini. Kemudian untuk kalian, untuk minggu selanjutnya silakan membaca materi untuk pembelajaran selanjutnya. Dibuka bukunya, dibaca bab selanjutnya, dipahami, dan juga kita akan melakukan diskusi di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu, paham. Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham semuanya, Ibu kira cukup untuk hari ini. Kalian semua sangat aktif ya saat berdiskusi. Ibu apresiasi. Kalian sudah berani mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Dipertahankan ya keaktifannya untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.
Sama-sama, jaga kesehatan ya. Ibu izin live. Baik, Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang ingin pertanyakan terkait dengan model yang coba disampaikan oleh kelompok 1. Saya persilakan. Silakan kelompok 1 juga yang langsung memimpin diskusinya. Ya, terima kasih Bu. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh on mic atau melalui via chat. Halo, teman-teman yang lain masih hadir di kelas kah? Apakah ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Atau mau berkomentar atau apapun? Sebagai bukti bahwa memang Anda semua memperhatikan tadi apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Eka dan teman-teman semua. Terima kasih pada kelompok 1. Saya izin bertanya, tadi disebutkan bahwa kelemahannya adalah apabila terdapat beberapa siswa yang masih pasif begitu ya dalam kelas. Kemudian juga banyak jawaban yang mungkin dari siswanya itu masih kurang tepat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai pendidik nantinya itu bisa meningkatkan partisipasi dari siswa sendiri untuk bisa berani berpendapat di kelas begitu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk benar-benar meningkatkan partisipasi itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan sebagai guru apabila memang ada jawaban dari siswa yang kurang tepat berkali-kali dan bagaimana kita harus merespon hal tersebut. Baik, apakah pertanyaan saya sudah jelas, teman-teman? Iya, jelas Tata. Ya, Terima baik. kasih Tata. Terima kasih banyak Sebentar kelompok ya. 1. Ya, baik. Cek apakah suara saya terdengar. Terdengar, Noval. Oke, izin jawab pertanyaan Tata ya. Yang pertama, bagaimana sih biar tadi kan ada siswa yang nggak aktif gitu saat diskusi berlangsung. Bagaimana sih cara siswa agar aktif gitu ya, siasatinya gitu. Saya juga berpikir yang pertama gini, Socratic Seminar Model ini, kalau saya lihat, jika gurunya tersebut tidak memiliki penguasaan panggung atau penguasaan kelas yang baik gitu di depan, mungkin kegiatan belajar mengajarnya tidak akan bisa terlaksana gitu. Misal gurunya itu yang pertama tidak asik, atau gurunya kaku, atau gurunya belum biasa gitu mengajar. Biasanya akan sangat susah terlaksana pembelajaran model seminar Socratic ini. Lalu yang kedua itu biasanya itu masalahnya itu muncul karena kan siswa tidak membaca. Nah, lalu bagaimana sih kita mensiasatinya gitu? Walaupun kita kadang sebagai guru kan sudah bilang untuk membaca materi gitu. Misalkan juga Bapak Ibu dosen juga sering bilang untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum kelas berlangsung gitu. Tapi tetap aja kadang kita belum baca, atau ya jujur-jujur aja saya kadang seperti itu, belum baca atau bahkan pas kelas ya modal hadir absen muka aja gitu. Nah, biasanya cara mensiasatinya itu dikasih sebuah trigger berupa
teks atau film itu yang relevan dengan kondisi masa-masa ini gitu. Nah, suara saya terdengar kan ya? Jadi diberikan film, potongan film, atau diberikan teks, atau diberikan permasalahan yang cukup relevan dengan kondisi perkembangan pada saat ini. Jadi siswa juga bisa langsung nyetel gitu, langsung on saat sesi diskusi berlangsung gitu. Jadi tidak perlu langsung tidak perlu membaca terlalu banyak lagi, ini tinggal menambahkan dari sumber-sumber yang ada. Mungkin dari saya seperti itu, dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Iya, saya mau izin coba untuk menambahkan tadi untuk pertanyaan Tata yang nomor 2, gimana kita jadi guru kalau misalnya anaknya udah mencoba berkali-kali. Kalau misalnya menurut metode ini, tadi seperti video yang sudah kita putar ya, jadi di mana kalau misalnya pembahasannya sudah cukup gitu atau mungkin udah mau keluar dari jalurnya, itu diarahkan lagi, jadi dipertanyakan balik gitu, gimana jadi yang poin pentingnya tuh di mana gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada sesi di mana muridnya mau nanya hal yang di luar materi, itu sebenarnya boleh, tapi nanti di saat guru yang menanyakan pertanyaan apalagi yang belum bisa dipahami. Jadi seperti itu, Tata. Baik, terima kasih Naufal dan Cika atas jawabannya. Ya, baik. Jadi Sokrates seminar ya. Tadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah sangat lengkap ya. Dan penerapannya ini kebetulan kelasnya yang memang kelas yang aktif bisa berdiskusi ya. Tentunya kalau misalnya nanti diterapkan di kelas real di sekolah dengan jumlah siswanya yang lebih banyak, sebenarnya ada plus minusnya juga tentunya siswa yang banyak. Kalau tadi kan karena siswanya 4 orang ya, kemudian masing-masing kelompok 2, jadi diskusinya sebenarnya agak kurang mereka berdua ya TikTok begitu, jadinya akan lebih memungkinkan lebih hidup lagi jika anggota kelompok lebih banyak tentunya ya. Jadi ini plusnya kalau misalnya nanti kita terapkan di kelas yang besar. Ada beberapa hal yang tadi yang perlu Ibu tambahkan ya. Pertama adalah sebenarnya keberhasilan dari Sokrates seminar ini, pertama adalah di persiapannya tadi, di teksnya itu sebenarnya kunci utamanya ya. Nah, untuk penerapan di real kelas sebenarnya teks ini bisa kita berikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi menjadi tugas mereka mau pelajari dan sehingga memang semua siswa itu siap dengan teksnya. Jadi tidak seperti yang Naufal sampaikan tadi ya, modalnya hanya setor muka di kelas ya. Ini untuk keberhasilan penerapan model ini tidak hanya tergantung dari gurunya, tapi juga kerjasama dari para siswanya. Nah, memastikan bahwa siswa memang bekerja sama dengan baik, ya, mengikuti aturannya dengan baik, ini peran guru. Gimana caranya? Bisa tadi misalnya teks atau video ataupun film sifatnya untuk menyampaikan arahan atau batasan apa yang akan kita diskusikan, itu bisa saja kita berikan di pembelajaran sebelumnya. Boleh enggak untuk memastikan sebelum kita mulai diskusinya, untuk memastikan bahwa semua siswa kita memang sudah mencermati teks yang kita siapkan tadi, bolehkah kita mengajukan pertanyaan atau mengeceknya? Itu juga diperkenankan sebenarnya. Jadi kita bisa modif itu. Karena apa? Ketika siswanya tidak siap, maka Sokrates seminar tidak akan bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru juga perlu memahami karakteristik siswanya. Tadi dikatakan bahwa untuk kelas yang memang siswanya tidak punya kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan mengemukakan ide secara lisan, ini juga menjadi kendala ketika kita menerapkan Sokrates tadi.
Nah, kalau misalnya kelasnya seperti ini, guru memilih akan melaksanakan Sokrates, maka persiapannya akan lebih lagi, kalau tadi kita mengacu ke pertanyaan dari Tata tadi, gimana peran guru? Ya peran guru di sini ya untuk mengkondisikan tadi. Kok ada siswa yang benar-benar aktif, gimana caranya? Secara teknis mungkin dengan cara meminta siswa yang tadi diam tadi untuk dia bisa berbicara, itu upaya secara teknis mungkin bisa dilakukan guru. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan adalah tadi penyiapan teksnya tadi memang menjadi kunci utama. Dan yang kedua adalah pemilihan materi. Tidak semua materi bisa cocok kita terapkan model ini. Ya, tidak semua materi tentunya. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira materi apa yang tidak cocok kita terapkan model ini? Kalau yang tadi tuh pilihan materi oleh kelompok 1 tuh pas betul ya, karena memang memungkinkan terjadinya dialog dan diskusi, mengemukakan berbagai pendapat. Ada nggak kira-kira? Pertanyaan Ibu justru ada nggak kira-kira materi yang tidak tepat kita gunakan dengan model Sokrates ini? Materi biologi tentunya. Siapa kira-kira yang bisa mengemukakan pendapatnya? Bu, mungkin seperti fungsi-fungsi kalau misalnya rangka-rangka gitu ya, Bu ya. Jadi tidak menimbulkan banyak pertanyaan kalau misalnya fungsi rangka gitu, Bu. Tidak menimbulkan ide yang terbuka, karena fungsi rangka fungsinya untuk ini ya untuk itu, nggak mungkin ada yang lain gitu ya. Iya, Bu. Tetapi apakah ketika kita di materi sistem rangka tidak ada aspek tidak ada submaterinya yang bisa kita terapkan dengan Sokrates Seminar? Kira-kira? Mungkin izin jawab ya, Bu. Mungkin ada ya, Bu, di bagian penyakit pada sistem rangka gitu. Nah, penyakit atau kelainan atau teknologi ya, teknologi ya, untuk pencegahan atau pengobatan gitu, itu bisa. Tetapi kalau ke struktur dan fungsi sepertinya nggak mungkin. Apanya mau didiskusikan karena dia sudah jelas ya, pasti fungsinya ya ini, nggak ada lagi lain. Artinya tidak terbuka peluang untuk siswa berpendapat seperti itu. Jadi ini yang Ibu katakan bahwa suatu model itu punya keunggulan, tapi model itu semua bagus, tinggal bagaimana guru pintar memilih dan memilah model ini tepatnya untuk materi yang seperti apa dan kondisi siswa yang seperti apa. Ini yang mau Ibu buktikan. Ini tadi kelompok 1 tepat sekali dia pemilihan pemilihan materinya yang memang pas untuk bisa kita terapkan. Dan tadi pertanyaan pencetus awalnya juga sangat bagus ya, sehingga memuncul ini tentunya satu lagi tadi yang pertama Ibu katakan tadi didukung oleh siswa yang mau bekerja sama dengan baik. Tadi siswa ketika suruh berdiskusi memang langsung bisa berdiskusi dengan aktif. Tetapi kalau di sekolah real, nah ini kan teman-temannya. Nah, di sini kesulitannya sebenarnya. Biasanya siswa SMA itu ketika diajukan pertanyaan, dia jawabnya ya jawaban ringkas, bukan berdiskusi. Padahal sebenarnya Sokrates Seminar ini melatih siswa itu mengembangkan ide-ide kreatif dan mengungkapkannya dalam komunikasi secara lisan, kan itu ya. Itu dan ini sangat bagus karena tadi siswa kita disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat tadi, dia harus mampu itu. Kemudian tadi untuk kelompok 1 dan untuk semua yang memperhatikan ya, kalau seandainya akan menerapkan model ini tadi satu kuncinya adalah persiapan, dan yang kedua adalah tadi harus tepat pemilihan materinya. Kemudian untuk persiapan ini bisa diberikan di belakang sebelum pertemuan kita akan melakukan Sokrates Seminar. Kemudian yang kedua tadi kan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 tadi yang pertama berdiskusi jika seandainya bahasan atau pertanyaan tadi ya dipicu dengan pertanyaan, kalau misalnya pertanyaan diajukan untuk kelompok 1 itu sudah terbahas tuntas oleh kelompok 1, maka sarannya adalah kelompok 2 dengan pertanyaan yang baru, topik yang baru. Tetapi seperti yang tadi juga memungkinkan dengan catatan bahwa apa yang didiskusikan oleh kelompok 1 tadi memang belum sampai tuntas. Ya.
Oleh tuntas bisa, tetapi kan tadi kesannya kelompok 2-nya tadi itu seakan-akan sudah mendapat penghujung dari materi itu ya. Sedikit yang bisa dia diskusikan karena tadi nyaris tuntas didiskusikan semua oleh kelompok yang pertama. Kalau seperti itu sebaiknya tuntaskan saja kelompok 1 dan kelompok 2 diberi topik yang baru. Tentunya kalau nanti di kelas waktunya ya jangan 5 menit tentunya. Bisa seperti itu. Sehingga dalam satu pembelajaran itu target pembelajaran tetap harus jelas apa yang hendak dicapai. Nah, kalau tadi kelompok 1 kalau boleh Ibu bertanya sebenarnya tujuan pembelajaran dengan model Sokratesnya ini apa? Yang hendak dicapai tadi. Boleh dari diskusi mereka tadi dua kelompok ini apa sebenarnya tujuannya? Tujuan pembelajaran, tujuan instruksionalnya nih maksud Ibu. Apa kira-kira boleh kelompok 1 menyampaikannya? Apa sebenarnya? Ayo kelompok 1 bisa agak cepat. Keburu habis waktunya. Izin coba jawab deh, Bu. Ya. Mohon dikoreksi juga ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya sih tujuannya itu maksudnya itu lebih kepada agar siswa bisa apa ya, Bu? Bisa memahami isu atau topik-topik terbaru gitu dan juga membuat siswa menjadi lebih aktif untuk mampu mengemukakan pendapatnya secara umum gitu, Bu. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Baik, makasih Mbak Rif. Ya, pertanyaan Ibu adalah ke tujuan instruksionalnya. Ini kalau kita mengacu ke kurikulumnya, ini di KD berapa materi yang hari ini kita diskusikan? Ini di materi kelas 10 ya? Betul. Kelas 10? Iya, kelas Bu, materi 10 kelas ya. 10. Kelas 10 tentang pencemaran lingkungan ya. KD-nya apa? Iya, Bu. KD-nya apa nih? Apa di KD-nya bunyinya? Halo? Dan apa tujuan pembelajarannya? Di RPP apa tujuan pembelajaran yang dituliskan oleh kelompok 1? Boleh Bu dibantu? Mohon maaf Ibu, dari kelompok itu tidak membuat RPP-nya Bu. Jadi kayak hanya langsung ke skenario-nya ya. Oke, langsung ke langkah pembelajaran. Oke, tentunya ada tujuan pembelajaran yang tidak dicapai kan melalui langkah itu. Iya Ibu. Apa kira-kira tujuannya? Kalau kita menciptakan KD yang apa terkait dengan pencemaran lingkungan itu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampak bagi kehidupan, kemudian tentang perubahan lingkungan dan macam pencemaran, Ibu. Macam-macam mana? Nah, untuk kegiatan yang hari ini kan waktunya tadi terbatas tuh 30 menit ya Ibu katakan. Ini apa tujuan yang hendak dicapai? Menganalisis. Iya, Ibu. Iya, Bu. Apa kira-kira menganalisis apa? Permasalahan lingkungan gitu. Baik, ya. Jadi mungkin nah ini terkadang kita para guru tidak hanya Anda apalagi baru mau calon belum juga calon guru ya, baru mau jadi calon guru ya. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu juga para guru sendiri juga kadang lupa ketika menerapkan suatu pembelajaran. Tadi itu sudah sangat bagus tuh penerapan modelnya ya, tapi lupa tujuan instruksionalnya apa. Dampak pengiringnya jelas tadi mengaktifkan siswa, kemudian membuka wawasan berpikir siswa. Tapi jangan sampai lupa ada tujuan instruksional yang hendak dicapai. Nah, tujuan instruksional ini harus mengacu ke kompetensi dasar yang harus dicapai setelah pembelajaran berlangsung. Walaupun pembelajaran itu berlangsung hanya dalam waktu singkat, misalnya 10 menit, dalam 10 menit pasti sudah ada dong yang hendak dicapai.
ya 15 menit. Nah, ini Anda capai ini. Nah, tujuan instruksional yang Anda dicapai ini tentunya mengacu ke tadi KD-nya apa? Kompetensi dasar yang harus tercapai setelah pembelajaran ini apa. Dan ketika pembelajaran itu kita cuplik hanya sebagian kecilnya, 30 menitnya, paling tidak kita sudah mencapai sampai tahap ini. Itu yang harus diperhatikan juga, sehingga kalau tadi misalnya kegiatannya tadi sudah sangat bagus sebenarnya kelompok 1, tapi karena tadi lupa ya, tidak mengaitkannya dengan tujuannya, tadi di tahapan menyimpulkan itu lupa mengaitkannya dengan KD kita apa gitu. KD kita apa, dan yang tujuan yang hendak dicapai di hari ini apa gitu. Kan tadi mengawalinya dengan peraturan pemerintah ya, kemudian bagaimana penerapannya. Kenapa nggak langsung disimpulkan bahwa sebenarnya tadi kan ada satu kata kunci yang terlupakan, permasalahan lingkungan. Kemudian tadi kan sebenarnya di dalam KD itu kan kalau Ibu tidak salah ya, mampu menganalisis dan mengemukakan solusi kan. Betul nggak? Itu kan bunyi KD-nya. Tadi menganalisisnya sudah bagus, sudah sampai. Nah, sedikit lagi tadi sebenarnya solusinya. Solusinya sebenarnya juga sudah ada digambarkan. Tapi Bu Guru tadi harus memastikan lagi. Apa ya? Bukan memastikan, menegaskan lagi. Bahwa tadi kan kata kuncinya adalah mengelola. Kan? Jadi tadi kan tadi saya sangat tertarik, siswanya sangat aktif ya. Misalnya pabrik ini dia menggunakan apa tadi contohnya dari Cynthia tadi kalau nggak salah. Contohnya pabrik ini dia memanfaatkan batu bara, tapi dia sampai sekadar memanfaatkan, sisanya disimpan katanya gitu kan. Nah ini kasus yang sangat menarik ini. Nah harusnya di sini artinya dengan tadi diawali dengan peraturan tadi. Nah peraturan ini harus mengikat bahwa suatu perusahaan yang menggunakan batu bara tadi harus sampai pada tahap mengelola limbahnya, tidak hanya berhenti pada proses memanfaatkan si batu baranya, tapi nah itu tadi sedikit lagi tadi. Nah ini yang perlu ditegaskan. Jadi selain dia mendapatkan manfaat, maka masing-masing perusahaan yang memanfaatkan tadi batu bara tadi harus punya apa namanya ya sistem pengelolaan terhadap limbahnya, dan ini yang harus dikontrol melalui tadi undang-undang kah atau apa. Itu solusi kan, solusi untuk permasalahan. Tadi sudah kemukakan kan, selain dari bahayanya ada juga manfaatnya. Nah di sini perlu dipertegaskan bagaimana upaya kita untuk meminimalisir tadi permasalahan muncul, justru mengutamakan tadi aspek manfaatnya. Sedikit lagi tadi penegasan itu tadi di akhir oleh Bu Guru, harusnya di akhir pembelajaran. Jadi Socrates Seminar itu adalah tadi merangsang siswa mengemukakan ide-ide kreatif untuk permasalahan-permasalahan, apalagi tadi dipicu dengan apa namanya pengalaman kesehariannya. Nah di sini karena salah satu tujuan pembelajaran itu adalah tidak hanya pemahaman tentunya, tetapi juga pemantapan sikap ya. Nah kita juga mengingatkan bahwa ini tadi kasus contoh seperti yang diceritakan, siapa tadi menceritakan temannya minum sampai minum HCl. Ini perlu ditegaskan di sini sikap seperti apa gitu ya. Karena kan dalam proses pembelajaran itu 3 aspek itu akan kita capai ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya tadi. Nah, itu. Jadi kesempatannya di sana. Itu tadi komentar Ibu secara keseluruhan untuk kelompok 1, tetapi saya sangat appreciate ya. Kelompok 1 bagus banget tadi. Memilih pemilihan materi yang pas dan eksekusi model yang sangat bagus. Sedikit tinggal di bagian akhir di penutup tadi ya, bagaimana peran guru tadi untuk menekankan, sebenarnya semua sudah ada muncul tadi di dalam proses pembelajaran, penekanan kembali bagian-bagian penting tadi itu sedikit ya, dan jangan lupa harus dikaitkan dengan KD-nya, karena setiap pembelajaran ada tujuan instruksional. Jadi tujuan instruksional ini harus tercapai gitu ya. Jangan sampai waktu kita udah terbuang nih pembelajaran sekian menarik, siswa aktif, tapi lupa bahwa target instruksionalnya ini loh. Gitu. Itu ya. Baik. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Atau mungkin ada yang mau bertanya terkait dari yang Ibu komentari tadi. Silakan. Bu Eka, Ya.
Maaf Bu, tadi sebenarnya juga kemarin kita juga benar yang Ibu bilang. Jadi saat nyusun skripnya itu naskahnya kita seperti bingung di akhir, ntar nih bagian penutupan mau seperti apa gitu, dan sama sekali lupa atau nggak terlintas juga di pikiran kita harus ikut KD gitu Bu. Karena kan Lupa kan KD-nya iya ya. Bu. Ya, pasti. Saya yakin tadi pasti ini melupakan KD-nya. Iya karena kan yang saya pikir Ibu hanya suruh model aja gitu. Jadi kita benar-benar lupa akan KD-nya, tapi ingat kalau ada materi tentang itu pencemaran Ya, lingkungan ya. di kelas 10 gitu. Terima kasih banyak Bu Eka. Ya, Naufal. Baik, teman-teman semua, Ibu meminta memang kalian tidak membuat skenario pembelajaran atau RPP lengkap, tetapi cukup langkah-langkah penerapan modelnya. Tetapi model ini kan diterapkan untuk proses pembelajaran. Dan di unsur utama dari model itu adalah ada dampak instruksional. Nah, dampak instruksional ini pasti mengacunya ke KD. Jadi Ibu memang tidak meminta dituliskan KD ini tidak. Tetapi ketika merancang skenarionya di kepala Anda semua pasti ini skenario saya ini untuk mencapai ini gitu loh. Paham? Sama saja ketika misalnya Ibu meminta Anda menceritakan perjalanan kan, tentang perjalanan kan ke suatu tempat. Berarti kan di kepala Anda harus jelas dulu tempat mana yang hendak dituju, baru bisa menggambarkan perjalanannya kan. Seperti itu ya. Jadi walaupun tidak dituliskan, tidak Ibu minta untuk menuliskan, tapi ketika menuliskan rancangan skenarionya tadi pasti jelas dong tujuannya hendak ke sini nih. Oke, maaf ya kalau misalnya instruksi dari Ibu kurang lengkap. Tadi saya mungkin ya Ibunya juga kurang memperhatikan aspek itu, karena yakin tadinya Ibu beranggapan ketika Ibu minta membuat skenario pasti pertama kali. Jadi gini, ketika seorang guru itu membuat skenario pembelajaran, pertama kali yang dilihatnya harusnya adalah kurikulum dan KD. Itu kata kuncinya. Ibu ingatkan kembali untuk Anda semua ya. Maklum kalau misalnya melupakan hal itu. Jadi kompetensi dasar yang digariskan itu menjadi pegangan utama dari seorang guru ketika melakukan apapun yang terkait dengan pembelajaran. Apakah itu merancang skenario pembelajaran, apakah itu nanti akan merancang evaluasi. Jadi ibarat segitiga yang kemarin Ibu katakan, itu saling terhubung. Nah, pembelajaran hari ini kelompok 1 bisa walaupun 30 menit harusnya sudah terbayang nanti evaluasinya seperti apa. Aspek apa yang hendak dievaluasi dalam pembelajaran. Nah, tentunya evaluasi adalah mengecek ketercapaian tujuan. Gitu ya. Tujuannya apa? Tadi dampak instruksional tadi. Seperti itu. Baik, begitu ya mahasiswa semua. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang tepat juga ketika menyampaikan tugas-tugasnya. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang berikutnya ya, untuk kelompok-kelompok berikutnya. Sekali lagi sangat bagus tadi kelompok 1 mendesainnya. Tapi ketahuan lupa dengan KD-nya itu ya, ketahuan juga lupa dengan KD-nya. Baik, cukup barangkali ada lagi yang lain mungkin mau mengajukan pertanyaan. Ini waktu kita sudah jam berapa? 9.35 ya. Sabar satu kelompok yang maju. Apa kita coba maju kelompok yang kedua, paling tidak memaparkan dulu materinya. Nanti kita sambung di pertemuan berikut bagaimana? Bisa seperti itu? Kelompok 2 siap? Terlalu sedikit waktu yang tersisa. Anda mau kuliah lagi berikutnya ya? Ada kuliah berikutnya ya? Oke. Apa kita lanjut di minggu depan saja untuk kelompok 2? Gimana bagusnya? 9.40 sih di jam Ibu. Habis sebenarnya waktu Ibu ya. Baik. Ibu buka kesempatan untuk membahas yang kelompok 1 saja. Untuk kelompok 2, Ibu tunda aja ke minggu depan ya. Mohon maaf ya kelompok 2 ya. Karena tadi banyak ternyata dan sangat bagus dari kelompok 1 menyajikannya. Banyak hal yang perlu kita diskusikan. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan?
terkait dengan Socrates Seminar. Ini model yang sangat bagus ya sebenarnya ya untuk kita cobakan. Saya berharap nanti ketika Anda sampai di tahap PPL ke sekolah, PKM ke sekolah, berani untuk menerapkan ini. Dengan jumlah siswa yang banyak, tentunya satu adalah kesulitannya mengelola tadi ya, seperti yang ditanyakan Tata tadi, nanti ada siswanya yang diam aja sepanjangnya, terus ada siswa yang dia terus yang berbicara. Nah di sini peran guru tadi untuk mengendalikan itu. Kemudian positifnya apa? Ketika mereka berkelompok agak lebih banyak, kan yang mengungkapkan ide akan lebih banyak tuh. Tapi kesulitannya lagi tadi, kalau idenya macam-macam, gimana nih Bu Guru mau memfokuskan bahwa kita tujuannya ini loh. Kan ketika dia mengemukakan ide tadi kan bisa kemana-mana tuh. Nah, bagaimana nanti guru mengarah, menggiring ke arah ini loh yang hendak dicapai. Garisannya itu tetap ada di Bu Guru ya. Guru yang mengatur itu, dan guru harus sangat sensitif. Oh, ini udah menyimpang jauh nih. Harus jadi tarik ulurnya di tangan guru tetap ya. Jadi kalau sudah terlalu jauh menyimpang kemana-mana, harus ditarik kembali ke ke garisan yang kita tetapkan tadi. Kemudian kalau misalnya tadi kelompok 1 kita beri satu sub tema, kemudian sebenarnya di perencanaan kita ini harus tuntas oleh kelompok 1, kemudian kelompok 2 tema berikutnya. Nah, antar tema yang diberikan untuk kelompok ini juga harus saling berkaitan supaya tadi antar subtema tadi harus saling berkaitan, dan ke semuanya itu harus mengarah ke tujuan instruksional tadi, ke tujuan instruksional. Nah, ketika kita jadi Ibu suka mengibaratkan begini, kalau misalnya Ibu umpamakan sebagai suatu perjalanan, kita berjalan dari satu tempat ke tempat, dari tempat A ke tempat B. Kemudian ada beberapa mau kita bagi nih, kelompok 1 tadi mendiskusikan tentang perjalanannya sampai A sampai pertengahan, dan kelompok kedua pertengahan sampai akhir misalnya kan. Nah, ini harus pintar betul Bu Guru mengaturnya. Kalau misalnya kita sudah merencanakan seperti itu, dan waktu tadi kan kita batasi ya, kelompok 1 misalnya kita beri waktu 10 menit misalnya, kelompok 2 10 menit. Ternyata dalam kelompok 1 ini dia belum sampai pada pertengahan tadi diskusinya, berarti Bu Guru, Pak Guru harus langsung mengganti, bahwa tidak bisa langsung kita nyambung dari pertengahan ke akhir karena ada nanti yang bolong. Paham? Paham maksud Ibu? Jadi misalnya antara A dan B ini ada di tengahnya itu kota C misalnya, ternyata kelompok 1 dari A ini dia harus bergerak mendiskusikan perjalanan dari A ke C tadi, ternyata dia belum mencapai C, sedangkan kita merencanakan kelompok 2 kan C ke B kan. Nah, kalau misalnya terjadi begini, waktunya habis, Fares tadi kan waktunya kita batasi kan, untuk berakhirnya satu itu kan durasi ya. Nah, ketika durasi kelompok 1 habis, tapi dia belum sampai ke C, berarti si kelompok yang kedua harus memulainya sisanya ini, mendiskusikannya. Jadi jangan sampai ada yang bolong, ada yang lepas. Paham maksud Ibu? Karena kan yang hendak kita capai adalah perjalanan dari A ke B, utuh. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian yang terlepas atau hilang dalam pembelajaran itu. Paham? Paham nggak kira-kira maksud Ibu tadi? Oke. Paham, Bu. Ya, seperti itu kira-kira. Ibu sangat yakin Anda semua sepertinya bisa untuk menjadi seorang guru yang sempurna tadi. Berupaya untuk sempurna paling tidak ya, bisa menerapkan berbagai macam ragam model ya. Model Socrates ini sangat bagus ya, tetapi juga nggak gampang juga untuk diterapkan sebenarnya. Tapi dari apa yang tadi dicobakan oleh kelompok 1 berhasil mengemas model itu dan menerapkannya dalam pembelajaran dengan berbagai keterbatasan tadi ya, siswanya cuma berempat gitu ya, tapi bisa kelihatan bahwa kelompok 1 bisa mengemas itu, dan saya sangat berharap pengalaman ini nanti bisa menjadi bekal ketika nanti Anda menjadi seorang guru yang sebenarnya gitu ya. Cukup barangkali. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya sebelum kita akhiri?
Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini Ibu akhiri ya. Mohon maaf kelompok 2 yang sudah siap juga untuk maju hari ini, kita tunda ke minggu depan ya. Tadi kayaknya kita juga agak terganggu ya, tadi penayangan slide atau apa gitu ya. Mungkin minggu depan bisa lebih dipersiapkan ya. Jadi kelompok yang akan maju di minggu depan bisa lebih. Dan pergantian tadi dari satu pembicara ke yang lainnya itu juga agak terhenti terputus-putus tadi ya. Ini salah satu kendala yang kita alami ketika perkuliahan PJJ ya, tapi nggak apa-apa, secara keseluruhan masih di batas yang normal. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu di minggu depan ya. Kelompok 2 juga sudah mengunggah bahannya di Google Classroom-nya. Teman-teman yang lain bisa sambil baca-baca, lihat-lihat ya, supaya mungkin bisa lebih efektif ya. Dan kelompok 3 dan 4 juga tetap mengunggah bahannya untuk minggu depan itu ya. Kita coba seperti itu. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu.